Jadi kita minta dewan-dewan kita yang terhormat tuh jangan hanya berpikir, tak masuk kantor pun gaji jalan. Pikirkan Pak, yang Bapak makan itu uang rakyat. Memang tidak langsung Bapak memakannya, tapi sewaktu kami membeli Aqua ini sudah kami bayar Pak. Itu sebenarnya. Berbuat, paparkan kalau memang kamu punya visi. Buka visi Bapak, undang ormas, undang wartawan, terbuka. Itu baru kami salut. Tapi kalau hanya berbicara kamu lah yang hebat. Kita minta suatu hari dewan-dewan kita yang terhormat adu argumen dengan ormas tentang pembangunan Tanjung Jabung Barat. Dilabkan. Lihat ya. Lihat. Wow, itu keren tuh. Iya, kami minta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama podcast yang selalu ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan semua, Podcast Asik, yang mana podcast Asik ini mengedepankan edukasi, informasi, dan inspirasi kepada kita semua, khususnya generasi muda. Dan alhamdulillah pada saat ini kita dihadiri oleh yang fenomena di media sosial, khususnya pencerahan Tanjung Jawa Barat, ya dengan jargon "ada apa ini?" Itu kan selalu menjadi jargonnya daripada Om kita, Om Sudirman, Ketua Ormas Raja Wali Sakti. Itu ya kami saat ini bisa duduk bareng, berceritalah tentang kontroversi, tentang pro dan kontra. Juga kami juga ya alhamdulillah Om Sudirman berkenan hadir di podcast kita, kawan-kawan. Untuk itu banyak nanti akan kita bahas terkait pro dan kontra dan hal-hal lain mungkin nanti setelah kita minimal lebih dalam. Dan satu lagi, Om Sudirman ini ternyata baru sembuh dari sakit. Ya. Nah, dari itulah jarang tampil lagi. Mungkin kita gali lagi informasi selanjutnya. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Karena suatu penghargaan nih, dapat undangan kita untuk ngopi-ngopi bareng, santai gitu kan. Santai. Tapi ini juga demi kemajuan daerah, ya kan. Kehadiran kita di sini menyampaikan kenapa sih sebelumnya belakangan ini kita tidak eksis. Gitu. Iya. Jadi yang perlu dulu kita sampaikan, alhamdulillah tidak semuanya kita manusia diberikan kesehatan berpanjangan. Terjadinya seperti saya sendiri, cuma memang saya tidak mempublikasikan. Di belakangan ini saya itu memang ada berapa bulan sakit. Ini juga ada bukti-bukti kita di rumah sakit manapun kita ini ada. Alhamdulillah, Tuhan masih memberikan saya umur panjang untuk kembali berbuat, bukan hanya Tanjung Jabung Barat. Dan itu juga kita juga alhamdulillah sudah bergerak beberapa perusahaan, tentang kena sewaktu sudah Prabowo mengeluarkan segmen tentang perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah-wilayah, kita juga bergabung dengan satu organisasi provinsi Jambi untuk menindaklanjut semuanya perusahaan yang sudah menyalahi aturan-aturan yang diminta dari presiden kita. Nah dari itu pada hari ini Jumat, ya terima kasih banyak nih. Alhamdulillah. Ya kan. Nah jadi pertama sekali Pak, itulah Pak. Iya. Saya tidak eksis, memang tidak dibenarkan saya untuk membuka HP karena memang itu saya harus disuruh tenang. Memang disuruh tenang. Nah dengan hari ini keterbukaan kita di sini, ya, dan Bapak mengundang kami, itulah yang kami sampaikan. Kami bukan kami tidak eksis, bukan itu. Karena memang kami disuruh istirahat dulu, ya kan, karena itu sudah mengganggu juga daripada tubuh kami yang selama ini memang kami pun tidak menyangka, kami tidak merokok kok kami bisa kena penyakit itu. Nah sesuai dengan petunjuk nih Pak, petunjuk rumah sakit. Di sini terakhir kali saya berobat. Iya, mudah-mudahan sehat terus Om. Kami terima kasih juga banyak pada rumah sakit yang telah membantu kami. Dia tidak tahu juga bahwa saya ketua ormas. Saya pun tidak menyatakan saya ini ketua ormas. Nah tapi saya berterima kasih banyak Pak.
Jadi kemungkinan Pak, kalau awalnya itu dulu sampaikan, kemungkinan ada yang mau ditanyakan tentang macam-macam lah, karena dunia ini kan banyak macamnya. Santai aja, banyak macamnya. Ini kawan-kawan ya, kenapa kita mengundang daripada Ketua Ormas Raja Lusakti? Karena permintaan kawan-kawan ini kan kok podcastnya politik terus dengan anggota DPR, tokoh masyarakat. Sesekali undanglah aktivis. Biar berimbang katanya kan. Untuk itu ya alhamdulillah ketemu Om kemarin kan, diskusi ya, Om juga ada waktu ya, alhamdulillah kita diskusi. Om kan selaku aktivis yang selama ini memang mengkritik peran pemerintah daerah khususnya ya, mau di bupati, mau anggota DPRD. Silakan Om. Oke, saya kalau itu tuh ini saya sampaikan dulu. Kita tentang ormas dulu lah ya. Tentang kinerja ormas. Jadi kalau kami ini sebenarnya saya DPP Ormas Raja Wali Sakti, kita tidak bisa tidak aktif Pak. Karena sewaktu kita mengajukan perpanjangan kemarin lagi di Mendagri, di SKT kita itu kita sudah bertanda tangan di situ bahwa membuat pergerakan itu tuh untuk MOU-nya untuk laporan kerja. Nah itu dulu tentang ormas ini. Jadi ormas ini nih Pak, memang dia bekerja harus mempunyai laporan kerja. Nah kami tidak boleh apabila kami tidak eksis, izin kami akan dicabut. Itu karena berdasarkan dengan undang-undang ormas ini ada Pak. Kita berbicara dulu tentang organisasi. Undang-undang Ormas Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013. Nah itu ormas itu memang sudah disatukan, wadahnya itu tidak ada lagi nama LSM. Nggak ada lagi ya? Nggak ada Pak. Nah itu kita sampaikan dulu. Jadi semuanya sudah bersatu di dalam ormas. Izin Om, untuk mekanisme pelaporannya itu apa 1 bulan sekali itu terkait dengan kegiatan mungkin disampaikan kepada Kemendagri di per bulan Om ya? Jadi gini, setiap kita duduk nongkrong atau bertemu seperti ini pada hari ini Bapak, kita sudah print nantinya. Nanti ada laporan bulanan diminta Kesbampol. Nanti yang tahunan juga kita akan membuat 1 jilid untuk laporan tahunan. Nah itu dulu Pak. Jadi memang ormas ini memang diwajibkan kalau memang mau lolos SKT-nya di Mendagri. Itu yang sangat penting. Dan kita tidak boleh berafiliasi seperti kita mendirikan bendera partai. Tidak boleh. Nah itu dulu. Jadi ormas kita legal. Memang RT RW itu Pak. RT RW itu tuh memang perda. Perda itu kan dibangun oleh pemerintah. Pemerintah ya dibangun. Sebenarnya ya semuanya sebenarnya penertiban itu tujuan untuk kita bersama. Nah kalau kita berbicara ya tentang kehidupan Pak intinya ya itu tergantung daripada kita. Karena gini Pak, apabila memang kita setuju sih, karena memang RT RW itu sebelum Bupati Anwar Sadat, RT RW itu tuh memang sudah ada. Bukan waktu zaman Anwar Sadat. Ya Pak ya. Nah kita sekarang ini kita sudah menyadari diri untuk kebersihan Tanjung Jabung Barat. Kenapa? Ada kebanggaan kita. Saya sendiri, saya sering kemana-mana dan sering juga numpang dengan orang, sering numpang di travel. Ada suatu kebanggaan bagi kami dari organisasi juga, dari media. Jadi gini Pak, sewaktu kita satu kendaraan dengan penumpang yang dari Jakarta, dari Lampung, dari mana-mana, dia mengatakan gini, kami tidak sangka Tanjung Jabung Barat ini bisa sebagus itu. Waduh, jadi saya positif. Jadi kenapa Pak ya bisa sedemikian itu Tanjung Jabung Barat ini bisa pesat dan bisa terbangun gitu. Nah, itu berkat kerjasama pemerintahan, kawan-kawan media, ormas-ormas yang ada. Nah itu anunya fungsinya. Kenapa begitu Pak? Nah karena gini Pak, kita berbicara tentang ormas, tidak boleh, mohon maaf nih. Oknum pemerintah untuk mengkat yang namanya organisasi. Karena bukan dia mengeluarkan SKT Pak. Kan? Nah, kalau memang ada pelanggaran di dalam ormas, kegiatan ormas, tidak bisa pemerintah menegur. Karena independen. Tidak berhak pemerintah itu monopoli. Kamu oknum ormas, nanti ku berhentikan. Nggak bisa. Dasar apa dia di dalam ini? Karena dia tidak dituangkan. Nah,
berkat adanya ormas, berkat adanya teman-teman wartawan, daerah kita bisa maju. Itu yang saya sampaikan. Saya membela, karena saya membela berdasarkan dengan betul-betul kita berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Itu sudah jelas. Pemerintah di sini Pak jelas dituangkan di sini. Jadi jangan sampai salah kaprah juga pemerintah terlalu untuk menekan tentang organisasi. Nah ini juga jelas nih Pak. Ya kan, pasal-pasal ya kan, Pak Gubernurnya juga di sini nih. Itu kita sudah bekerja sama untuk memajukan daerah-daerah yang di mana kita tempati. Ya seperti saya, wilayah kerja saya kan bukan hanya Tanjung Jabung Barat. Dan tidak mungkin juga saya harus mempublikasikan, saya ini berbuat. Saya tidak perlu. Tapi saya mempunyai laporan kerja. Kami mempunyai pembuktian. Itu yang kami laporkan bahwa daerah ini ormas kita telah membantu kemarin. Nah, inilah hasil daripada jeripaya ormas kami. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk bahwa kami berbuat di sini. Tidak perlu, Pak, karena kita ada laporan kerja itu. Nah, jadi itu. Kalau tentang Bapak yang Bapak sampaikan tadi pro kontra itu tentang apalagi kita berbicara isi perut. Ya, makan. Ya, tapi kan kita juga pemerintah juga begini, Pak. Pemerintah juga kita minta kepada pemerintah nih, ya, pemerintah apalagi sekarang ini terjadinya pro kontra tentang pedagang kaki lima nih. Kita minta baik Dewan yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati, dan OPD yang berkaitan. Jadi kalau kita minta, kalau bisa difasilitasi tempat yang betul-betul, yang memungkinkan menghasilkan, ya kan? Nah, menghasilkan, karena bukan apa, memang betul juga, ada betulnya juga bahwa pedagang kaki lima ini untuk mencari makan, dan tidak bisa juga kita Pak melanggar daripada aturan. Nah, memang perlu kontra, tapi pemerintah juga harus menyiapkan wadah yang betul-betul, ya kalau perlu itu kita lihat, contohnya Paret 1 nih, Paret 1 itu tuh sampai detik ini tidak bisa ditertibkan. Nah, ya kan, jelas kan. Nah, ya kalau memang itu di situ menghasilkan, memang bisa berkumpul semuanya wadah pedagang atau seperti apa, saya rasa pemerintah pun sudah seharusnya berpikir untuk membeli lahan yang ada. Ya kan? Izin Om, kemarin sempat kami podcast dengan Kabid Penegak Perda, Om. Terus kawan-kawan yang terkait pada saat itu kan ketika ada peraturan daerah, tidak ada lagi kebijaksanaan. Kebijakan itu nggak ada lagi ketika sudah ada aturan. Dan di dalam perda tersebut boleh membuat kebijakan berdasarkan perbuk, harus diperbukkan. Ketika pada satu itu kan itu nggak ada kebijakan kecuali diperbukkan menjadi pasar yang sifatnya bisa ditarik retribusi, dipasang pelang, setiap orang masuk bayar retribusi dan parkir motornya telah disediakan. Mungkin solusi mungkin yang akan dikedepankan oleh Satpol PP, mungkin bekerja sama dengan OPD terkait, mungkin mau izin pada Bapak Bupati mungkin ke arah sana untuk diatur bisa tertib. Mungkin Om, makanya sekarang itu kita ini sebenarnya banyak kerugian nih. Pemerintah daerah banyak kerugian. Kerugiannya apa? Karena dia tidak bisa memungut retribusi dikarenakan itu lahan masing-masing. Lahan punya masyarakat. Masyarakat masing-masing. Nah, jadi pro kontraknya nih Pak, memang pro kontraknya ini memang harus dipikirkan bersama. Tapi kita tidak memakai akal yang menimbulkan opini-opini. Tapi marilah kita bersama-sama Tanjung Jabung Barat, kita untuk membangun, kita duduk sama-sama, duduk santai, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada ini. Nah, bagaimana caranya pemerintah bisa berhasil, masyarakat bisa berjualan dengan tenang. Nah, itu saya bilang tadi. Kita tidak juga seharusnya langsung, tapi sebenarnya peringatan itu bukan 1 kali 2 kali Pak. Sering sudah diberikan peringatan, ya kan. Nah, disinilah Pak, kalau menurut kami itu saya katakan tadi, karena kalau memang ada pembangunan di daerah, apalagi berbentuk pasar itu kalau mau dibangun harus ditanya dulu dong, tanya dulu dengan orang-orang yang bagian pasar, seleranya seperti apa. Jangan direncanakan, perencanaannya orang dari Singapura. Perencanaan itu kan bukan hanya dari Singapura. Putra daerah kita banyak di sini yang bisa perencanaan, ya kan.
ya kan? Iya, Rencana betul. banyak. Iya. Konsultan kita banyak yang betul-betul orang-orang yang berkompeten. Daerah dia putra daerah. Iya. Nah, disinilah sering keteledoran. Mohon maaf nih, Ya. keteledoran kita. Kita maunya makannya ikan sembilan dikasih ikan asin. Nah, macam mana? Iya. Ah, ini pasar ini gitulah, Pak. Kenapa pasar-pasar ini banyak terbengkalai tidak digunakan? Karena tidak menanyakan selera. Iya. Hanya dibangun, Pedagang ditanya juga. ditanya juga. Maka Iya. saya katakan tadi, diskusi itu tuh lebih baik diskusi dulu. Nah, kumpulkan para pedagang, duduk sama-sama. Oh, ini ada mau dibangun nih. Ya untuk apa yang namanya musrembang, ada musrembang, tapi ternyata di lapangan faktanya beda. Iya. Ya kan? Kita satu, sudah rugi pembangunan. Nah, pusat juga tidak mau lagi mengucurkan dana ke daerah karena adanya pasar-pasar, Bapak lihat sendiri. Iya. Tidak digunakan. Jelas kan? Oh, mungkin gini Om, karena kota Kuala Tungkal ini kan kota lama. Ya. Dan kotanya di sini-sini aja, belum Ya. ada pengembangan daripada pembangunan masyarakat di tempat baru gitu Om ya. Ya. Seperti di Roro, mungkin perlu disuarakan lah agar dikembangkan kota ini meluas, tidak hanya bertumpu di kota Kuala Tungkal yang jalan semakin sempit, masyarakat Ya. semakin ramai, kendaraan semakin banyak. Betul. Jadi konfliknya menjadi di Makanya, sini-sini aja. Kita juga pernah rapat di PU dengan provinsi tentang tata ruang. Kalau kita berbicara tata ruang, makanya pemerintahan itu juga sering gini, Pak. Maka saya mengatakan tadi, pemerintah juga harus mengacu juga kepada undang-undang ormas. Ya. Yang memang sudah diakui kita ini dari Mendagri. Nah, itu aturan itu mutlak, Pak, jelas. Mungkin sudah Gubernur- melakukan penelitian daripada ormas tersebut. Iya kan? Jadi bisa bersuara. Nah, itu, Pak. Jadi setiap musrembang itu undang. Setiap ada kegiatan itu untuk pembangunan daerah, undang ormas-ormas yang ada. Ya. Hah? Biar bisa kolaborasi. Nah, bisa berkolaborasi. Ya. Jangan setelah nanti ribut. Jadi yang ada di, mohon maaf nih, ada di YouTube, dikeluarkan di YouTube, oh ormas begini-gini, Oh, iya. begini-gini. Sebenarnya sih tidak begitu. Iya. Jadi kalau memang ada oknum yang berbuat seperti itu, ya sanksikan. Ketua bisa menegur oknumnya. Iya. Ya kan gitu. Nah, kami ini ormas dari Mendagri saya ini, ya kan? Saya merasa juga, loh, Dirugikan dirugikan. secara kelembagaan organisasi. Betul, organisasi. Kelembagaan kami merasa dirugikan. Ormas. Jadi kami selama ini kalau mau pembuktian apa yang kami kerjakan, kita bisa pembuktian. Iya. Kita duduk, baik gubernur, baik bupati, kita duduk sama-sama. Apa yang sudah dikerjakan ormas, apa yang dilakukan ormas, ya kan gitu. Nah, maksud saya itu juga, kalau ada mau disampaikan, dan sampaikanlah oknumnya. Iya. Jangan langsung dilibatkan oknum ormasnya gitu kan. Tapi di Tungkal nggak ada Om ya? Hah? Nggak ada di Tungkal kayaknya. Apanya? Ormas yang dianggap oknum premanisme. Ya, tapi kan dampaknya, Pak, yang namanya ormas iya, itu dampak meluas. meluas, Pak. Sudah framingnya ke arah negatif. Negatif, ya kan? Iya. Nah, makanya kita dari ormas yang aktif, kita lagi kan untuk menyampaikan ke bawah, itu makan waktu, Pak. Iya. Ya, kami juga pernah sepakat tuh, waktu tahun COVID, sebelum COVID itu tuh Kes Bampul mengadakan pertemuan di kecamatan-kecamatan, pembicara ketua-ketua ormas, ya ada, Pak ya. Iya, iya. Bagus itu. Bagus. Cuman kemarin itu memang terhenti dikarenakan ada COVID, Pak. Anggaran juga terputus juga kemarin. Ya kan, anggaran juga terputus. Nah, kalau kami minta juga DPR itu tuh Dewan kita yang terhormat Tanjung Jabung Barat. Ya ada. Organisasi ini, Pak, perlu modal. Ya kan? Nah, kenapa Dewan tidak pernah mengundang ormas-ormas, ya kan, supaya ormas ini bisa berkembang dengan ada bantuan-bantuan daripada pemerintah daerah. Nah, itu Pak, sebenarnya ada dana anggaran. Selama ini ada nggak memang diberikan kucuran anggaran terkait ormas di Kes Bampol? Kes Bampul kami tidak pernah diberikan. Apa belum dianggarkan? Sudah ada anggaran. Oh, sudah. Cuman gini, Pak. Cuman kan anggaran itu tidak mutlak diserahkan seperti itu, disuruh membuat kegiatan. Nah, kami sudah 2 kali dari provinsi disuruh mengajukan, dan setelah nanti kita mengadakan kegiatan itu dananya baru dikucurkan. Nah, maksud kita anggarkan untuk ormas itu tuh, untuk kegiatan ormas, yaitu tadi nanti kan ada pertanggungjawaban seperti OPD, Iya. pemerintahan, kemana saja. Iya. Ya kan, ada pertanggungjawaban keuangannya, SPJ-nya. Nah, itu baru bisa untuk kita. Sebabnya ormas wartawan ini betul-betul sangat membantu kinerja pemerintah. Iya. Iya.
sangat membantu, ya kan? Sangat membantu. Jadi kalau masalah positif negatif itu tuh kita tidak heran, tapi tolong janganlah disebutkan langsung ormasnya, ya kan? Kalau oknumnya silakan saja lah. Saya juga kalau hanya dikatakan oknum, saya tidak marah. Tapi kalau kita langsung dikatakan ormasnya ini, kita pembuktiannya itu. Izin Om, pernah nggak ormas Om ini diintervensi lah atas aksi-aksi yang mengedepan? Dulu sewaktu zamannya Pak Bupati kita Pak Sapriar, akhir-akhir siapa yang kesebamponnya itu tuh dulu Pak siapa nih? Jangan sebut nama lah Om. Ya, itulah kepala badannya, itulah ya lah sebelumnya. Kami pernah diintervensi dengan kegiatan kita. Jadi kami diundang nih ke Bampol. Pagi sekitaran jam 9 kami diundang. Diundang pagi jam 9 kami hadir. Ternyata organisasi lain tidak ada. Kami dipanggil. Diundang dan di situ tuh kami cuma ditanya tentang ada yang melapor ke dia bahwa dengan keresahan ormas kami. Ya kan? Nah, di situ kami sampaikan, Pak, kalau memang ada merasa dirugikan, dia tidak melapor ke Bapak. Ya kan? Nah, dia menyurati Bapak atau dia bisa melaporkan ke hukum. Kalau kita juga dari ormas, landasan hukum kita ada, bukan berarti kita tidak dilaporkan. Berhak warga negara Indonesia melaporkan memang kalau ada di dalam kegiatan kita kesalahan yang melanggar daripada ADRT kita. Wajib. Jadi kita tidak bisa marah, Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita ada landasan, tapi kita ini mau membesarkan dada kita. Oh, tidak bisa, Pak. Ya kan? Kalau ada dirugikan, karena kita semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Ya kan? Nah, kita juga dari ormas juga tidak bisa menyampaikan pendapat ataupun apa bentuknya sembarangan. Kalau melenceng daripada jalur, kita sudah wajib dilaporkan. Itu, Pak. Secara hukum kan ketika melanggar aturan, secara hukum pidana lah pasti dilaporkan ke kepolisian. Secara ADRT daripada organisasi pasti ditindak secara internal. Dan itu juga kalau memang pihak dari kepolisian memeriksa bahwa memang sudah melanggar, dengan sendirinya juga ini akan jatuh, akan bisa dianggap keluar. Kenapa? Ketuanya sudah dipenjara. Iya kan gitu. Ya berarti secara organisasi tidak jalan lagi. Tidak jalan. Nah itu, Pak. Jadi kalau pro kontra, izin Om, ada nggak Om ketakutan dan hal seperti itu? Karena kan terlalu berani lah kayaknya Om ketika mengkritik pemerintah, mengkritik DPR. Itu kan suatu hal yang orang-orangnya kok Om berani. Apa jadi yang latar belakangnya itu? Ini kata pepatah. Mohon maaf. Satu, kalau kita mau ini pepatah, Pak ya. Kalau kita mau dihargai, hargai diri sendiri. Itu satu yang saya pedomani. Apa itu? Mohon maaf nih, kita harus membersihkan dari diri kita dulu. Sewaktu kita sudah nanti ada tantangan, ormas ini tetap ada tantangan, Pak. Sewaktu ada tantangan, kita tidak bisa mundur, ya kan? Nah, disitulah kita harus menjaga diri kita, dan kita juga sebagai ketua harus ini salah apa benar nih. Nah, kalau memang ini ada kesalahan di dalam ini nih, ya kita harus pelajari dulu gitu. Nah, kami Pak, sebenarnya Pak, kami ini dari ormas bukan berani, Pak. Cuma keyakinan kami bahwa kami ini tidak salah. Oh, gitu. Iya, Pak. Nah, kami ini bukan pemberani. Iya kan? Tapi atas dukungan daripada masyarakat lah, mungkin mengatasnamakan masyarakat, kepentingan masyarakat, lalu dibantu oleh ormas tadi untuk membela. Itulah keberanian, mungkin. Itulah menimbulkan keberanian kami berbuat. Dan kami juga berbuat, izin Pak, kami berbuat untuk masyarakat. Kami juga tidak hanya secara lisan. Kami tertulis dengan mengeluarkan surat kuasa. Surat kuasa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Kami juga akan intervensi yang memberikan kami kuasa apabila salah daripada pemberi kuasa tadi membohongi kami, kami akan tindak secara pidana. Ya kan? Karena dia sudah membohongi organisasi. Organisasi ini tujuannya, kami ini kan bukan penegak hukum, Pak. Ya kan? Kami mendampingi masyarakat yang tidak paham tentang hukum. Dan kami ini juga kalau di pengadilan jangan salah paham. Kami ini tidak boleh menjadi pengacara. Kami ini bukan lawyer. Nah, tapi ormas itu wajib mendampingi sesuai surat kuasa. Mendampingi apa? Sewaktu nanti dia pun nanti dipidana nih, ada laporan mereka, kita tidak wajib berbicara. Cuman kita wajib membantu dia meluruskan bahwa seperti ini. Karena masyarakat ini
kebanyakan kan kurang paham nih. Kalau nak melapor takut, nak melapor takut. Nah, kita dampingi. Oh, begini caranya. Nah, sewaktu di polisi nanti kamu jadi pembicara juga, bukan kami. Kami yang mendampingi. Nanti suatu hari terjadinya ada perkara ini, misalkan tidak jalan atau apa, kami wajib untuk mempertanyakan di mana sih nyangkutnya. Nah, itu Pak. Tapi kita ini bukan tak wajib Pak. Kami bukan lawyer, cuma mendampingi. Mendampingi itu Pak punya hak. Ada juga haknya. Bukan pendampingan secara hukum, tapi mendampingi secara dukungan moral. Dukungan moral. Kalau kita secara hukumnya, yaitu tadi berdasarkan kenapa ormas bisa mendampingi? Karena tugas ormas dan fungsinya memang itu. Kontrol sosial. Kontrol sosial. Dan kita sebenarnya dari ormas itu tidak mau ada komplit. Nah, itu. Ada permasalahan kalau sudah masalah pidana, ya kita tetap dampingi juga Pak. Dampingi. Nah, dampingi nanti itu, oh ini perkaranya kan sering orang oh ini perkaranya kok begini Pak di rumah. Mandek gitu. Mandek. Lalu diupayakan biar bisa. Upayakan nanti bisa nanti kan sering kita mohon maaf nih. Juga kita berterima kasih juga kepada Kapolres Tanjung Barat nih. Kita berterima kasih juga. Jadi selama kami dari ormas juga, ya Pak, saya sampaikan. Selama kita puluhan tahun juga di ormas, Kapolres Polres Tanjung Barat untuk menyidik perkara membuka diri membuka diri transparan. Nah, cuman kita itu tadi kita juga sampaikan kepada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, organisasi yang lain, teman-teman kita, berikanlah berita yang valid, laporan yang valid. Kenapa Pak? Bukan kita berbicara lisan, polisi untuk menanggapi, tidak bisa Pak. Nah, kepolisian berbicara tentang ini faktanya, ini datanya. Nah itu, jadi selama kami lah 10 tahun lebih Pak, alhamdulillah terima kasih banyak juga kepada Kapolres Tanjung Barat. Semuanya perkara yang ditangani mereka sesuai JOP-nya Pak. Nah itu. Dan ini Om kan lagi viral juga di media sosial terkait pokir. Bagaimana tanggapan Om terkait pokir yang saat ini kan beberapa LSM juga atau apa wartawan yang terkait pokir? Bagaimana tanggapan Om? Kalau tanggapan saya, kalau tentang pokir, tentang ada oknum-oknum yang di dalam itu bermain, ya kalau memang saya tidak bisa mengatakan juga itu benar, tidak bisa juga mengatakan itu salah. Kalau memang itu tuh faktanya memang betul-betul benar secara hukum, intinya ya kita tinggal lihat prosesnya, ya kan? Apa salah apa enggak? Apa salah yang enggak pelaksanaannya, atau memang bola itu arahkan ke siapa? Nanti kan bukan ranah kita. Ranah kita. Oh ini merasa kami dari organisasi itu juga kita merasa dari organisasi ini ada mengganjal nih, kami akan melaporkan. Nah tapi di dalam nanti itu tuh di dalam penyidikan itu ada bidang-bidangnya Pak. Ada bidang-bidangnya. Nah contohnya dulu tahun berapa kita tentang air bersih lah ribut tidak sampai ke tungkal airnya. Kita juga dari ormas kena itu tuh kan heboh juga tuh tentang laporan ke jaksaan kemana-mana itu kan bergeming juga dulunya kan. Kalau kami kan dari ormas gini, Raja Wali cuma menyampaikan gini, kami demo-demo bukan masalah kami mengejar tindak pidananya Pak. Karena ini sudah banyak mengucurkan dana terlalu banyak tetapi pipa belum sampai. Nah, kita di situ tuh aksi itu bagaimana pipa ini bisa tersalurkan ke Tanjung Jabung Barat. Karena anggarannya besar. Anggarannya besar, sayang. Tapi alhamdulillah dengan berkat memang kita seperti itu, ternyata air pun mengalir walaupun tidak memberikan kepuasan. Tidak ada yang sempurna Pak. Pelan-pelan. Tidak ada yang langsung signifikan langsung 100% itu. Tapi butuh proses. Bertahap dan jadi itulah Pak. Jadi kita dari ormas Pak berpikirnya itu tuh yang positif dulu lah, yang positif dulu yang harus kita kejar. Nah, karena kalau ranah hukum, kalau memang itu bisa sambil saling berjalan. Yang penting bagaimana terpenuhi keinginan masyarakat Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Apa sih keluhan-keluhannya yang itu? Jadi kalau masalah Pak, isu ormas ini ada kepentingan pribadi.
tidak demo, lapar. Jadi namanya kan ya. dibangun framing di Facebook itu bahwasannya ketika kenyang diam, lapar baru ngoceh ya kan. Itu tanggapan Om pribadi menyikapi kadang tidak semua orang suka dengan kita. Ya, betul. Karena ada juga yang nggak suka. Betul. Bagaimana tanggapan Om pribadi menyikapi hal tersebut? Kalau tanggapan saya pribadi, intinya saya ketua umum. Saya mempunyai Ormas Raja Wali Sakti, saya pendiri Ormas Raja Wali Sakti. Jadi kalau bendera saya diintervensi orang, silakan saja. Saya terima, karena kita berbuat baik juga tidak semuanya dianggap orang baik. Nah, apalagi kita berbuat tidak baik, itu lebih lagi, ya kan? Jadi kalau itu tuh Pak, kalau saya sih logowo saja. Kalau memang di dalam kegiatan kami ada menyalahi aturan, silakan laporkan kami. Itu aja. Membuka diri. Membuka diri saya buka. Saya buka. Kalau apalagi kalau misalkan wah Raja Wali kok ini kalau sudah kenyang diam. Kan itu sering dibangun opini. Dan itu pun saya tidak posting juga, sering ada yang menyantumkan saya. Dan saya tidak masalah, Pak. Sekarang saya mungkin karena sakit kemarin. Ya, walaupun saya tidak sakit, Pak. Intinya saya yang tahu. Oh, begitu ya. Isi badan organisasi saya yang tahu. Ya kan? Tidak perlu saya paparkan. Itulah cuma saya sampaikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, sahabat kita semuanya. Kalau di dalam kegiatan Ormas Raja Wali Sakti juga ada kehilapan, tidak semuanya manusia itu sempurna. Ya kan? Tolong sampaikan ke kami. Kalau tidak, kalau perlu kita diskusi ke kantor kami. Kami punya kantor, silakan kita diskusi. Kalau memang kami juga dari Ormas juga, sampai akhirnya Ormas Raja Wali Sakti ini masih perlu belajar, Pak. Ya kan? Karena kami tidak pakai waktu seperti anak saya disekolahkan. Oh, nanti dia waktu ini nih 3 bulan 4 bulan harus bayar lagi, kalau tidak bayar tidak ikut ujian. Itu beda ya kan? Semesternya. Kami tidak pakai semester. Jadi selagi misalkan itu ada kesalahan ormas, kami juga tidak merasa kami ini pintar. Kami juga tidak pernah merasa kami hebat. Cuman kami sampai detik ini, Pak, izin Pak, kami belajar terus, Pak. Belajar sampai detik ini. Ya, itu. Kami belajar terus, Pak. Ini yang kami tertarik ketika Om sekarang kan mulai berhasil lah menjadi organisasi yang eksistensinya berada di atas rata-rata saat ini kan. Yang melatari Om itu untuk membuat organisasi itu apa? Sehingga Om tertarik, aku harus buat organisasi lah. Jadi begini kisahnya. Kita bercerita dari awal. Dulu saya ini kan super travel, Pak. Saya dulu super travel selama 4 tahun lebih. Saya super travel, setelah itu kita juga tidak berbicara politik nih. Tapi waktu itu memang saya belum di Ormas. Saya juga berterima kasih kepada HBA. Sewaktu mereka jadi gubernur. Pak HBA menjadi gubernur, kami juga berterima kasih. Kami menjadi tim sukses mereka. Kami cuma memegang satu kata dari Pak HBA waktu itu. Pak Sudirman, kamu kan suka membantu orang, kamu kan banyak teman. Kalau suatu hari saya tidak menjadi gubernur, ya kan, bentuklah organisasi. Nah, sewaktu itu tuh memang saya sudah mulai melawan Petrocina untuk membantu masyarakat yang lemah. Itu sore jam 5 sore ada penayangan Pak Gubernur, Pak HBA dulu marah dengan Petrocina karena tidak ada realisasi tentang CSR. Nah, disitulah kami membentuk organisasi dan kami mengebrak langsung Petrocina tentang dana CSR. Ya Pak, ini saya sampaikan. Tahun itu kami mengebrak dana CSR itu mulai dari Kuala Betara, Betara 6, Seri Menanti, Pak. Ya, jadi juga di situ kami ditimbullah isu-isu bahwa itu lebih anu lagi. Wah, enaklah setiap anu dipanggil Petrocina. Setiap dipanggil Petrocina itu sering air putihnya aja udah ada. Iya kan? Jangankan nak kasih kita apa-apa. Nah, tapi kami logowo. Jadi kalau saya bawa anggota saya, bawa anggota saya supaya terbuka. Ini loh Petrocina. Ya kan? Perusahaan terkaya ya begitu, air putih aja. Nah, baru terbuka. Jadi saya rapatkan anggota kami dari Ormas bahwa bagaimana Petrocina kita gebrak. Nah, kita gebrak, kita lawan terus. Kami minta terbuka tentang dana CSR, Pak. Terbuka. Alhamdulillah saya waktu itu tuh hampir 2 tahun lebih kami melawan kebijakan Petrocina yang salah. Nah, tidak lama
Petrocina Logowo terbuka, dan itulah ada kegiatan CSR Kuala Betara sebanyak 12 kilo ya kalau nggak salah saya, itu mengeluarkan CSR untuk pemasangan listrik. Setelah itu Betara 6 sekian kilo, 1,4 sekian kilo. Setelah itu Sri Benanti dibantu jalan dan dibantu listrik. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kami dari Ormas tidak mendapatkan kegiatan apapun. Saya terbuka nih. Iya. Terbuka. Nah, kenapa? Wah, bohong aja tidak ada. Memang tidak dapat kegiatan. Kenapa? Kami dari Ormas, kami ini tidak paham belum isi Ormas ini sebenarnya di mana sih cari makan nih. Iya. Jadi Ormas ini jangankan orang lain. Kalau tidak berhasil, istri kita pun tidak percaya. Iya. Itu karena Pak. Gajinya nggak ada. Nggak ada gaji. Ya kan? Macam mana mau hidup? Macam mana mau hidup? Ya kan? Nah, tapi berjalannya kami belajarlah dengan organisasi yang sukses. Iya. Organisasi yang sukses tentang belajar kami ilmu organisasi, Pak. Kami belajar tentang organisasi, belajar oh cara pemukul permainan organisasi itu ada. Tapi itu rahasia kami. Iya. Sudah dapat kami rahasia itu, baru istri saya percaya. Iya. Ya kan? Tentang organisasi. Saya ingatkan, organisasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kan? Ya. Iya. Kenapa saya berani? Keberanian saya di organisasi karena saya disebut dengan istri saya. Karena dia sudah merasa bahwa kami ini hidup di organisasi, Pak. Makanya itu, Pak. Jadi organisasi ini harus meyakinkan isi rumah tangga kita dulu, Pak. Iya. Baru bisa jalan. Karena membangun finansial dulu gitu, nah, Pak. Jadi Jadi organisasi ini tujuannya, Pak, untuk hidup. Iya. Hidupkan organisasi, hidupkan keluarganya yang lain. Nah, itu tujuan organisasi. Tapi kalau di organisasi kita bercerita mau kaya, saya payah mau jawab. Iya. Karena saya ini dilihat casingnya memang rapi, tapi ada tempatnya. Iya. Tapi dompet tebal, Kak. Suatu hari nanti, ya itu saya bilang tadi, Pak. Iya. Orang boleh melihat casing saya di casing bay. Iya. Tapi sore nanti mungkin rekan-rekan saya bisa nanti melihat saya sewaktu saya kerja. Oh, Pak Dirman ini nih begini rupanya. Orang tidak nyangka. Iya. Jadi itu tidak perlu saya bebelkan. Jadi pro kontra tentang saya itu tuh, Pak, saya logowo, Pak. Iya. Saya logowo. Saya tetap terima karena saya bekerja dengan cara saya sendiri. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan Raja Wali begini, begitu, begini, Terserah mereka lah. Terserah mereka lah. Terserah mereka. Nah, jadi kalau tentang kritikan, kami mengkritik itu wajar, Pak. Ya. Karena kami mengkritik. Kenapa kami mengkritik? Karena kami didorong dan kami ini punya beban. Punya beban yaitu tadi kan kami karena dititipkan amanah oleh Mendagri untuk mengkritik, untuk membangunkan. Tapi bukan untuk menimbulkan opini, Pak. Tapi saya salut juga dengan Om ya, karena kan untuk menjadi seorang aktivis, untuk menyampaikan satu gagasan atau ide kepada pemerintah yang mengkritik tadi, itu kan butuh namanya narasi. Om bisa gitu menjadi seorang aktivis yang memegang mikrofon, mengkritik pemerintah, itu kan sesuatu yang dididik memang misalnya di akademik, misalnya di kampus lah pada khususnya kan. Om saya pribadi terbangun personal branding yang mampu menggiring setiap narasi itu untuk orang setuju. Ketika Om bernarasi itu kan bakat alam. Ya, makanya Pak, kita ini diajarkan dengan perubahan undang-undang ormas. Ya kan? Nah, inilah perubahan undang-undang ormas. Itu apa? Pemerintahan pusat, gubernur, gubernur, kementerian kan sudah memang dituangkan di dalam ini. Ya kan? Dipelajari ya kan, bahwa mengkritik mereka itu dikritik tapi mereka tidak sakit. Iya. Kita membaca narasi itu, kita mempelajari narasi itu jangan menimbulkan konflik, tetapi memberikan masukan dan betul-betul ini bisa dicernai pemerintah daerah. Nah, itu mengkritik pedas tidak masalah, Pak. Asal diterima dan baik. Tidak melanggar hukum. Betul. Nah, itu tadi jangan menimbulkan, yaitu tadi IT, SARA kan. Nah, ujaran kebencian. Jadi kita sudah keluar dari jalur poin-poin tadi yang kita tuju. Memang secara pribadi datang keikhlasan lah Om. Memang membantu orang dan memang feedback daripada untuk finansial tadi mungkin dari keikhlasan tadi lah baru dapat kerjaan-kerjaan yang seorganisasi hidup lah dalam organisasi. Ya, makanya Pak saya juga menyampaikan
Saya juga sampai detik ini istri saya tidak menerima saya menjadi dewan. Oh, Om ada rencana mau calon di DPR? Ya kalau saya sih itu tadi, makanya istri saya tidak menginginkan. Iya. Dan saya juga pernah berupaya untuk menyampaikan ke istri saya, suatu hari saya akan maju menjadi bupati. Oh, mau jadi bupati, Om? Ya. Keren, Om. Itu pun mereka tidak terima. Ya. Istri saya tidak terima. Jadi cukup kita berbuat dengan apa adanya yang diberikan Tuhan sekarang, itu yang kita bisa buat spontan. Itu yang penting Pak katanya. Kita karena hidup kita ini dari organisasi sudah 10 tahun lebih. Ya. Sudah 10 tahun lebih kita di organisasi ini, sebaiknya jangan berpikir yang lain. Nah, maka saya berpikir juga, oh iya juga, karena kalau saya menjadi dewan, saya tidak bisa spontan berbuat. Ya kan? Nah, alhamdulillah sampai detik ini kita berbuat kapan waktu kita bisa berbuat. Nah, itu yang kami syukuri. Jadi biarlah orang lain yang maju, kita tukang kritik Dan mensupport ketika ada yang bagus. Nah, cuman kami menginginkan gini Pak. Ya. Ada lagi nih. Ya. Yang menduduk menjadi dewan semuanya di Tanjung Jabung Barat ini teman-teman kita. Ya. Ya kan? Ya tolonglah, intinya tuh bekerjalah betul-betul untuk masyarakat kita Tanjung Jabung Barat. Membangun untuk Tanjung Jabung Barat, ya kan gitu. Nah, sewaktu juga ya sering kita lihat reses, ya kan? Reses kemana-mana. Reses ya kan harus juga dong disampaikan anggaran reses, kan itu ada anggarannya. Anggaran reses itu berapa besarnya, ya kan. Jadi gini, tidak masalah sih Tanjung Jabung Barat ini karena mengeluarkan PAD terlalu banyak, pengeluaran APBD terlalu banyak, tapi menghasilkan memuaskan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Itu yang kita minta. Outputnya dirasakan. Tapi pullbacknya setelah reses pernah ada dewan-dewan kita menyampaikan keterbukaan publik mengundang. Iya. Iya. Ormas yang ada, ya kan? Oh, kami kemarin ke daerah ini, ya kan? Dampaknya ini. Oh, kita akan membangun ini. Kira-kira setuju apa tidak? Iya. Nah, itu yang penting. Selama ini, mohon maaf nih, ya, 2025 nih. Iya. Iya ya. Ada dewan yang mengundang. Mungkin belum, Om. Mungkin setelah ini mungkin dengar. Pada hari ini, Pak. Kenapa saya hadir ke undangan pada hari ini? Karena saya memang menunggu momen seperti ini supaya saya bisa terbuka kepada dewan-dewan kita. Saya sebagai ormas, kita mengkritik itu tuh bukan masalah kepentingan kita, tapi ayolah kita sama-sama terbuka karena yang digunakan anggaran yang ada anggaran APBD, Pak. Ya kan? Kenapa kita berbicara tentang anggaran APBD supaya masyarakat pun paham, oh APBD ini nih dana dari mana? Nah, sekarang kita beli Aqua nih, kita sudah kena pajak, bayar pajaknya. Dikucurkan pajak, dikumpulkan, kirim ke Jakarta sana. Nah, diturunkan lagi. Nah, kalau cuma dipakai dewan untuk cuma-cuma, iya juga ya. Membazir. Iya. Nah, harus bermanfaat. Harus jelas. Nah, ini kita berbicara tentang dana pemerintah nih. Tapi kalau dana Bapak pribadi, silakan aja lah. Nah, habis 1 M kondom kami tak punya urusan. Iya. Nah, itu Pak. Itu ketegasan saya. Nah, saya sebagai ormas ini sangat, bukan apa, saya mengkritik itu pedas pun, bukan apa Pak. Ini kita berbicara, kita tidak mau lagi Indonesia ini terlalu banyak hutang. Nah, terlalu banyak hutang dengan kepentingan-kepentingan tak jelas. Banyak hutang tapi bisa menimbulkan suatu timbal balik, ini tidak masalah Pak. Ya kan? Nah, ini yang kita minta kepada dewan-dewan kita yang terhormat, Tanjung Jabung Barat, kalau bisa tuh, karena Bapak sudah 100 hari lebih kerja. Kami minta keterbukaan publik tentang reses-reses yang Anda bawa ke Tanjung Jabung Barat. Coba apa yang telah misalnya, oh kemarin kami ke Surabaya nih, ya kan? Mungkin studi banding ke Surabaya misalkan, ke Singapura, ya kan? Nah, ayo, apa yang kau hasilkan dari sana? Kalau cuma ngasih makan ikan, di sini ikan banyak. Sekarang nih, bagaimana ekspor kita Indonesia ini nih? Sekarang gini. Ekspor Indonesia ini kita nih memang hasil tani, hasil laut kita kan di sini nih terbesar di daerah kita. Nah, sekarang ini bagaimana harga petani ini nih, ya kan, bisa melonjak, maksud saya begitu. Nah, kami juga minta juga kepada Bupati Tanjung Jabung Barat nih, Bupati dan Wakil Bupati lah juga. Kalau ada kegiatan Bupati itu, jangan kita hanya mengundang. Ya seperti apa namanya tuh makan bersama, nanti peragaan hasil PKK, ya kan? Nah ini hasil PKK misalkan, wah ini
oh ini saya anu Pinang, bisa jadi gini. Kalau bisa dianggarkan untuk mengundang orang luar negeri. Iya. Ya kan itu. Undang mereka supaya dia tahu bahwa daerah kita nih banyak penghasilan, supaya nanti ini ada MOU kerjasama. Mohon maaf nih Pak Bupati dan Wakil Bupati, kalau bisa jangan MOU dulu, barangnya tidak ada. Jadikan dulu produknya, undang mereka, bikin acara open house besar-besaran, undang mereka. Karena selama ini Pak, mohon maaf nih Pak, makanya saya hari ini menyampaikan ke Bapak, selama ini tidak ada Pak, ya kan? Hanya mengadakan open house, yang diundang kita sini saja semuanya di Tanjung Jabung Barat. Maksud saya ke depannya, ini Pak mengkritik demi untuk membangun Tanjung Jabung Barat, untuk menyukseskan para petani kita, nelayan kita Tanjung Jabung Barat, undang orang luar negeri. Karena sekarang ini gini Pak, kita sudah punya makanan, tapi makanan ini tidak bisa hanya di daerah kita yang makannya. Nah, pemerintah itu sudah harus berpikir untuk bagaimana ada MOU ke luar negeri, ya kan? Ini hasil ini memuaskan. Seperti kelapa Pak. Seperti kelapa ini saya sampaikan kenapa sampai saat ini naik harganya, ya kan? Nah kita juga bersyukur kenapa bisa naik harganya. Kenapa? Ini serentak kelapa ini memang dipergunakan. Jadi makanya harganya melonjak. Nah bukan hanya luar negeri, pasokan Indonesia aja belum cukup, apalagi setelah Lebaran ini ya kan. Nah itu keinginan kita ke depan. Berarti memang dari Ormas sudah menyarankan agar khususnya kelapa dalam, buah kelapa ini bisa ekspor yang lebih baik, mungkin dapat investor lah. Iya. Memanggil pihak daripada investor luar datang ke Tungkal, mau dari kabupaten atau kota besar, agar bisa membuat gudang di sini, secara PAD meningkat dan ya pembelian tinggi. Karena mungkin gitu maksudnya. Kalau maksud saya begini. Lebih bagus lagi sebenarnya, maka saya katakan tadi kita sudah mempunyai di sini nih, sudah punya semuanya. Lebih bagus lagi kan pemerintah daerah kita nih, BUMD kita ada. Iya, itu harus diberdayakan. Nah, BUMD kita hati-hati nih, kita berbicara tentang BUMD lagi Pak. Panjang nih, panjang ya. BUMD kita yang telah lalu sampai detik ini Pak, kita belum melihat pertanggungjawaban penyerahan serah terima BUMD kita dengan pemimpin yang baru nih. Saya nggak tahu itu Om. Bagaimana ceritanya itu Om? Tertarik juga saya. Ya, makanya saya katakan gini. Sekarang ini rupanya kan BUMD kita sudah mempunyai kepala baru nih. Iya. Nah, kita tidak tahu nih serah terima aset kita yang lama ini seperti apa. Iya kan? Nah, kita minta ke depan BUMD kita ini nih, ingat, ini kan Anda mengejar 10% daripada CSR Petrocina. Ya. Jangan sampai lagi tidak ada pembukuannya. Ya kan, bisa dipertanyakan. Badan pengawas BUMD ini siapa Om? Apakah DPR, apakah lembaga dari pemerintah daerah, apa dari mana ini? Ya kalau misal yang ketahui lah untuk bisa dikontrol gitu. Ya kalau untuk dikontrol kan BUMD ini kan dia juga kan pemerintah daerah terkait, ya kan gitu. Karena kan dia masuk di badan pemerintah daerah, ya kan, pertanggungjawaban di situ. Nah, kalau untuk audit kan tetap BPK juga. Iya. Ya kan? Nah, sekarang ini nih kepemimpinan yang baru nih, kami ini belum tahu nih Pak, serah terima yang lama ini ke yang baru ini karena kan ada temuan dulu. Nah, temuan ini apakah sudah kelar dengan pemimpin yang baru ini? Nah, ingat Pak, kami cuma mengingatkan nih, mengingatkan, ya kan? Tolong BUMD ini kena sekarang ini akan ada kucuran dana 10% daripada CSR. Nah, kenapa kita tidak membangun yang kita sekarang ini berbicara tentang tenaga kerja lokal ini banyak yang menjadi pengangguran. Ya kan? Penghasilan kita di sini petani, pinang, kopi, kelapa dalam. Kenapa BUMD kita tidak membangun suatu gudang seperti Pulau Sambu? Ya kan? Kenapa Alo bisa? Iya juga. Ya kan? Harusnya kita mandiri lah. Mandiri. Nah, tanah kita di TPI masih banyak loh. Anggaran kita ada. Nah, apalagi kalau nanti BUMD ini ditambah 10%. Pertama menyerap tenaga kerja juga kan. Itu kalau kita mau menghidupkan tentang berbicara pengangguran. Iya. Nah, kita kan berbicara pengangguran.
Ya kan? Apakah Om pernah menyuarakan ide atau gagasan ini kepada pemerintah daerah, khususnya bupati, apa bagaimana? Sudah pernah apa belum? Makanya Pak, di sini itulah saya bilang tadi, saya katakan, yang sering kita nih, kenapa kami sering demo-demo tuh? Ya. Kenapa? Karena saya tidak mau hering-hering, saya suka demo supaya diketahui oleh masyarakat luas. Maksud saya tuh pemerintah daerah ini tak payah lagi dijadwalkan kopi modern seperti Bapak nih. Ya. Temu pandang dengan ormas-ormas yang ada, masukan saran, ya dah. Nah, sepertinya kan pemerintah daerah ini kan dengan demo baru bisa ketemu. Dan kita menyampaikan saran. Saya juga minta kepada pemerintah daerah, ya kan, supaya pemerintah daerah kita khususnya Bupati Tanjung Jabung Barat juga. Maksud saya itu kalau ada kepentingan itu tuh kepada bupati yang tidak berkompeten itu jangan mendengarkan. Karena ini hal-hal yang kita sampaikan ini untuk pembangunan Tanjung Barat. Untuk kepentingan bersama. Nah itu. Jadi makanya kalau bisa tuh pemerintah daerah ini logowo untuk sering, ini tidak pernah Pak. Ormas jangan itu. Ormas kami Raja Wali pun bukan sedih, bukan apa. Makanya saya kalau memang sudah itu kami menyuarakan lewat demo, ya kan. Sebenarnya kita di ormas ini banyak yang harus kita sampaikan untuk bagaimana kita berbicara tentang persamaan tenaga kerja, ya kan. Nah, tapi kan harus melalui mekanismenya, ada yang harus kita lalui. Nah, keinginan kami Pak, pemerintah daerah ini sudah waktunya untuk mengundang ormas-ormas untuk duduk sama-sama. Yaitu kita pertama sekali, apalagi dalam sekarang ini makin sulitnya pencarian di Tanjung Barat, ya kan? Bagaimana caranya kita diundang supaya ada kolaborasi, ide gagasan ya yang kan? bisa diambil lah dari ormas. Itu. Nah, sekarang ini juga kan bercerita tentang sampah. Iya. Tentang sampah ini nih, kami 2 bulan yang lalu sudah memasukkan surat di DPR, ada surat kami itu tentang sampah, ya kan? Nah, maksud kami itu, kami dari ormas ini berjalan keliling, banyak sudah memandang tanpa dibiayai pemerintah. Maksud kami itu, dengan surat kami yang ada itu, ya dak, surat kami yang masuk tentang sampah itu, undang kami. Tapi nampaknya kami masukkan surat berjalan sendiri, ya kan? Kami tidak, walaupun kau berjalan sendiri, kamu takkan ketemu, karena kami yang punya ide dan kami yang sudah survei gitu. Nah, itu maksud saya tuh, ya kami mempunyai ide, tolong libatkan kami, kerjasama sesuai dengan peraturan kementerian. Undang-undang ormas sudah menyatakan di situ itu jelas, terbukaan publik, ormas itu sudah bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja sama seperti apa? Bukan minta uang, ya kan? Nah, tapi saling bisa membangun Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya. Ini Pak, ini saya punya. Nah, tapi saya kalau hanya di Facebook orang bertanya tentang ormas begini, saya tidak anu Pak. Tapi saya hari ini bawa. Iya. Ini, baca sendiri dan inilah isinya. Pelajari sendiri. Nah, maksud keinginan kami Pak, itulah tadi. Karena kita nih dari ormas ini banyak mempunyai ide. Kita banyak punya produk, ya kan? Tapi kalau hanya di situ hanya rapat, tidak akan menimbulkan solusi. Karena itu di atas meja. Fakta di lapangan beda. Kami Pak yang duluan Pak. Kalau tidak percaya, cek di DPR, ada surat saya masuk pada tanggal sekian bulan sekian tentang sampah. Bupati juga ada. Tapi sekarang alhamdulillah sudah direalisasikan. Ya cuma maksud saya realisasi itu tuh kan, itu kan ada jasa kami. Iya. Ya, jasa kami ini tidak perlu pula lah, intinya cuman ormas ini jadi percontohan, jangan negatifnya. Jadi ormas ini ada positif. Ada positifnya. Maksud saya hadirkan ormas karena ormas ini positif loh. Ya kan? Nah, ini kebanyakan ormas bekerja, ya kan? Tapi dapat namanya lain. Gitu ya Om? Iya. Mohon maaf nih, saya pernah datang ke kejaksaan Pak. Ya, pengembalian dana desa berapa titik, pengembalian ke negara, ya kan? Kami demo ini bukan tak pakai duit Pak. Iya. Pakai duit. Ya, tapi kami ikhlas. Karena itulah tugas ormas. Kami ikhlas. Maksud kami ini, makanya Pak, terjadinya kebanyakan ormas ini Pak hanya menimbulkan negatifnya, positifnya kurang. Karena tadi itu, kami Pak demo boleh lihat,
Kami demo tentang dana desa, berapa dana desa, sialang apa ya, pengembalian uang, pipanisasi, ribut apa ya, pengembalian uang, ya. Maksud saya tuh undang media, undang ormas itu tuh, inilah berkat ormas dan media bersatu bekerja sama, ya, sehingga ada pengembalian uang ke negara. Jangankan mohon maaf sekali Pak, saya sampaikan. Jangan karena support kita ibaratnya mengundang kita tidak, ya kan? Sering kan kecil hati juga, ya kan? Sudah, ya kan? Gitu. Sampai saya pernah menghadap Pak. Jadi maksud saya tuh, kalau sudah ada pengembalian uang ke negara, undang ormas, undang wartawan, itu loh. Jadi kita dikerja betul-betul semangat gitu nah. Itu tangible ya, bisa Pak, kalau setiap demo tuh Pak, saya sampaikan ke Bapak, tidak cukup uang 2 juta Pak. Minimal kita harus mempersiapkan uang 5 juta, ya kan? Nah, kita belum selesai tadi penyampaian waktu saya diinterogasi di Kesbampol. Sewaktu itu memang masih Kesbampol memegang hak tentang ormas. Kalau sekarang ini Kesbampol hanya mengetahui. Nah, terus Om. Jadi dia mempertanyakan, ormas Pak Dirman ini bisa demo sampai sebulan sekian kali, dari uang dari mana? Wah, Pak, di ADRT kita di situ cuma dibunyikan 2 juta. Tidak ada ditulis sekian puluh juta. Jadi kalau itu Pak, makanya kita sebagai ketua nih, ya kan, harus mempunyai pemikiran untuk aksi demo itu. Iya. Karena itu memakai anggaran. Jadi tidak puas waktu itu Pak, sampai jam sore tidak putus. Dia membuat surat lagi Pak. Terus terang saya bilang, ada itu. Dia membuat surat lagi untuk mengadakan audiensi di kantor kami. Kantor kami belum siap waktu itu. Iya. Kata kami jamu, kami siapkan makan, kami siapkan semuanya, persiapkan semuanya. Oh, Pak Dirman, nantinya ke depannya nih, kalau setiap aksi lagi, kena Pak Dirman hanya ini, dia bertanya semuanya sampai ke alat-alat aksi demo kami. Ini ke depannya kalau Pak Dirman misalkan mempunyai lagi biaya, beli apa? Saya itu kan ngomongnya basing aja ya. Saya akan membeli lagi alat-alat untuk aksi 3 pasang. Saya akan bangun kantor saya ini untuk kantor ormas, ya kan? Jadi dapat dari mana anggarannya? Anggarannya Pak, pandai-pandai kami lah Pak. Karena dituangkan situ cuma 2 juta di anggaran dasar. Apabila kami memang masih tidak dapat bisa temuan atau apapun, ya kan? Itu hak kami mencari rezeki. Tapi Tuhan punya kuasa tadi dengan omongan saya. Terbukti saya bisa membangun kantor kami dan bisa menambah alat kami 3 set sudah untuk aksi demo kita. Nah, tinggal kami kalau mau demo tuh, oh ini anggaran sekian harus disiapkan. Ya, itu aja Pak. Jadi kalau misalkan di situ tuh di ormas itu harusnya seperti ini nih, ya seperti apa? Mau diaudit apa yang mau diaudit? Kalau ada yang mau jadi ketua gantikan saya, mau saya. Tapi ingat, bisa tak kau demo? Karena kalau kita nak berbicara tentang berbuat, duit kas bendahara itu tidak cukup untuk biaya aksi itu. Siapa nak jadi ketua? Jadi bendahara kau ini duitnya? Ya ada korban. Tomboi kalau aku nak demo. Sekali jalan demo 5 juta paling kecil. Minyak, akomodasi. Kalau mau pulang, jangankan yang orang yang sering membantu kita. Karena ormas ini bukan hanya mempunyai kartu aja yang bisa dikatakan ormas. Karena kita bagian dari masyarakat. Masyarakat yang kita libatkan itu sudah termasuk bagian dari tubuh ormas. Nah, ingat itu. Jadi Om, jumlah ormas Om ini anggotanya berapa sekarang Om? Kalau anggota kita yang tetap Pak, saya tidak bisa banyak Pak. Iya. Karena kalau banyak sekali Pak, saya tak telat kasihnya makan. Ngurusnya Pak ya? Ngurusnya satu Pak ya. Kedua kali yang nunggu kantor tiap hari harus ada biayanya. Tapi kan cuma sering diskusinya yang kurang. Ya, butuh diskusi lebih mendalam. Musrembang dilaksanakan, Musrembang Kabupaten dilaksanakan, tetapi tidak mengundang semuanya elemen. Ya. Nah itu cuma salahnya. Sama-sama lah berdiskusi. Nah sama-sama berdiskusi. Karena bukan apa Pak. Jangan Bapak mengamanah. Oh ormas ini nih tidak masuk di ranahnya pemerintah. Salah. Karena diatur di dalam undang-undang ormas. Ini sudah jelas kok. Nomor 17 ini nih. Tolong dipelajari. Iya kan? Makanya sebagai social control. Social control. Karena kalau salah tetap wajib kita tegur. Karena ormas ini nih, ya selagi dia sehat, siang malam berkeliaran. Iya. Hah? Iya. Siang malam dia berkeliaran.
selagi dia sehat. Wartawan juga begitu. Makanya Pak Kapolri mengatakan wartawan orang tak boleh sakit. Kalau dia sakit, layan dengan berita. Ya kan? Nah, bertanya, Pak. Kan di sini kita sering menjadi komunikasi. Tadi itu makan ikan semelang, terjadi makan ikan asin. Kan matching. Jadi macam mana pusat mau mengucurkan dana ke daerah yang ada aja tidak terpakai? Iya kan? Nah, makanya saya tadi katakan bahwa tanya selera, tapi dada tanya selera, undang yang berkaitan di situ tuh apa yang harus kita bangun. Itulah namanya gunanya musrembang. Jadi musrembang itu Pak, gunanya musrembang itu sebenarnya Pak. Musrembang itu tuh bukan monopoli, bukan. Tapi kebijakan yang memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Masyarakat tidak akan mengkritik apabila memang dana itu dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya kan? Tidak kan Pak. Tapi kalau kepentingan, contohnya mohon maaf nih, saya tidak setuju juga. Gedung Banggar dibangun 12 miliar. Tapi oknum dewannya datangnya hari Senin dengan Selasa. Untuk apa? Gedung yang ada saja tidak berguna. Iya kan? Pakai yang ada. 12 miliar. Kalau untuk kemanusiaan bermanfaat Pak. Sekarang ini kita berbicara asas manfaat kan? Iya kan? Iya. Nah, memang betul itu bermanfaat, tapi tidak untuk semuanya orang, segelintir orang. Dan masih ada layak dipakai, ya dipakai. Jangan kemewahan kamu duduk di AC, masyarakat yang sakit. Oh iya. Jadi itu. 12 miliar itu mampu di kebijakan yang tepat sasaran untuk tepat sasaran, Pak. 12 miliar tuh, Pak. Nolnya sampai ke seberang. Ya, karena mungkin gedung yang lama masih bagus gitu. Maksud Om ya. Iya, bagus juga, tepat. Sekarang begini. Sebenarnya panjang nih Pak, tidak apalah. Tidak apa-apa. Karena pada hari ini saya memang terima kasih banyak nih diundang walaupun saya tidak dibayar. Saya diundang ya. Intinya ini kawan-kawan yang hadir di podcast Asik nih lillahi taala. Memang kita tidak semua ini pure untuk membangun daerah kita karena ada politisi, ada seni, ada aktivis, seperti Om ini tujuannya untuk membangun sama-sama. Terus Om. Karena kita mengkritik ini nih, saya sampaikan. Kalau pembangunan tidak ada habisnya juga, ya kan gitu. Tapi sekarang pikirkan, seberang kota itu tuh termasuk Kuala Tunggal kan? Iya, kabupaten kita. Kecamatan Tanjung Jabung Barat. Pak, ingat, daerah kita kalau mau maju, buatlah pengembangan. Ya kan? Kita berbicara, Pak Bupati juga harus sudah berpikir, kenapa Tanjung Jabung Timur bisa terbangun jembatan sepanjang itu? Kenapa Tanjung Jabung Barat tidak bisa? Mustahil, Pak. Katanya ada Om yang di daerah mana kemarin Sambang Japar itu memang ada rencana untuk membangun jembatan. Rencana itu dari dulu. Ya kan? Pelaksanaan belum ada. Sekarang web sini saya mau tanya dengan Bapak. Web sini menjadi ikon kan? Iya. Kenapa kita tidak membangun jembatan seberang kota supaya terbangun seberang kota dan harga tanah pun melonjak di sana? Dan akses mereka untuk mengeluarkan bahan mereka tidak ada lagi. Kalau komplain dan kontra itu Pak biasa Pak, cuma bisa diperbaiki. Ada yang merasa dirugikan, duduk sama-sama supaya mereka bermanfaat. Tapi ingat, seberang kota itu Tanjung Jabung Barat. Sampai sekarang hanya mereka melihat dari seberang aja kota Kuala Tungkal. Bagaimana mereka itu bisa menikmati pergi sebentar sampai ke Tungkal. Itu. Iya Om ya, saya ketika berbicara tentang pemerintah daerah, saya ini kan mengalami dari beberapa periode bupati, dari Pak Saprial, Pak Usman, Saprial lagi, Pak Usman lagi 20 tahun itu Om ya. Dan saya belum merasakan hal yang signifikan terkait tentang integrasi antar wilayah tadi seperti seberang kota, Ulu, kemarin Sambang Japar juga dibahas lebih luas. Dan ini juga Om, mungkin sama visi misi kita terhadap daerah ini biar bisa masalah kita terdampak dengan adanya pemerintah daerah, kebijakan tepat sasaran. Dan luar biasa juga Om mengatakan tadi ya, ormas ini dilibatkan di setiap ada sesuatu kebijakan agar bisa berguna. Karena itu Pak gini Pak, ini tuntutan karena sudah diatur di dalam undang-undang. Nah itu diatur di dalam undang-undang Pak. Dia tidak bisa sebenarnya mengelak, maka saya sering sampaikan. Makanya saya itu pedas berbicara terhadap ke pemerintah, saya mengacu kepada undang-undang ormas. Ingat, saya mengacu kepada undang-undang ormas Pak. Maka saya lantang berbicara, saya mengacu ini. Kalau memang tidak digunakan ini, saya kemarin ke kementerian, ini salah.
Jadi begini Om, izin sebentar, potong sebentar. Ya. Waktu kami tahun kemarin lah kami mengumpulkan alumni Fakultas Hukum di Jambi, lalu kawan-kawan ini kan kabupaten kota lain nih. Jadi ini bicara di sana anak mudanya seperti apa, ada yang ngarang buku, ada yang kuliah luar negeri, ada yang sudah luar biasa lah daripada generasi di bawah mereka itu, dan mereka bertanya ke saya, Iwan, bagaimana Kabupaten Jawa Barat? Saya bingung Om. Saya tergambar hanya pemuda, mohon maaf ya, dengan segala hormat, kawan-kawan masih main judi online, masih yang tidak bermanfaat lah karena saya bingung, saya harus melakukan apa nih untuk melakukan mengupgrade lah pendidikan, kesadaran bersama generasi muda ini. Saya buatlah podcast ini. Saya undang kepada orang-orang yang seperti tokoh, yang punya pemikiran ke depan, termasuk Om. Jadi kemarin ada juga saran kawan-kawan itu yang dari kota lain lah saya komunikasi. Jadi untuk membangun generasi muda itu begini deh, buat organisasi pemuda, nanti undang ahli, misalnya ahli komputer, undang ke sini dan panggil anak muda untuk belajar seminar 3 hari untuk upgrade. Terus yang perbengkelan, panggil juga ahli bengkel. Biar semua ketika SDM ini meningkat, maka kesadaran meningkat dan kesejahteraan itu berjalan Om. Dan itu ya saya terima, cuman mungkin butuh proses. Karena memang doktrin daripada Fakultas Hukum itu. Dan itulah saya tertarik dengan Om yang punya kritikal yang sangat luar biasa. Untuk bukan berarti musuh ya, kritik itu bukan musuh, tapi teman kasih sayang dalam kehidupan berkelanjutan. Sebenarnya mohon maaf Pak, saya kalau bercerita tentang pemerintah nih, saya tidak mau buka habis. Kenapa? Ya kan? Saya mau berhadapan langsung dengan pemerintahannya untuk debat dengan saya. Dengan tujuan yang baik. Dewan juga, dewan-dewan kita yang terhormat sering berbicara tentang PAD kita tidak, kekurangan PAD kita masuk. Bagaimana nggak masuk PAD Gajah Barat ini? Apa yang harus dia? Karena banyak lagi yang bisa menunjang pembantu PAD kita penambahan untuk PAD kita dari sini banyak. Jadi makanya saya minta dewan. Baik minta dewan, baik minta bupati, kita hearing, kita debat, kita duduk sama-sama untuk menunjang PAD kita untuk pembangunan Tanjung Jabung Barat, karena banyak yang lost kontak, tapi kita tidak menghasilkan. Tapi sedikit-sedikit berbicara tentang, wah PAD ini kurang gini. Parkir ini Pak, saya terserah masalah tentang jasa parkir. Duluan saya ya, itu ide kami Pak. Saya bukakan juga tentang parkir ini. Saya bilang parkir ini nih supaya kita untuk mengurangi pengangguran supaya menjadi tukang parkir. Nah, saya punya koperasi. Ada juga kan sering dihebohkan masalah dana hibah koperasi kami. Kami tidak pernah mendapat dana hibah. Tolong dicek dan tolong diperiksa. Cek Timaudin. Kenapa? Kami bidang jasa Pak. Kenapa saya tadi menimbulkan ide itu untuk parkir? Karena banyaknya pengangguran. Saya tuh Pak 3 tahun saya urus itu Pak. Ya kan? Kami sudah ke Provinsi Jambi juga, Pak Samsul pun ada, boleh tanya Pak Samsul. Maksud kami, pemerintah daerah ini di dalam karcis yang 1.000 atau 2.000 sudah menyisihkan, melainkan nantinya bukan untuk kembalian ke negara semuanya. Kalau ke negara semuanya, yang tadi pihak ketiga dapat apa? Saya sampaikan Bapak. Dapat apa? Jadi kalau setiap orang pulang, tadi kau bawa karcis 100 nih, habis tak karcis itu? Habis, berarti setor 1.000 ke Dispenda. Harus setor Pak, wajib. Yang 2.000 untuk mobil atau 5.000 tadi disetorkan semua ke Pemda, ya kan? Dapatnya pihak ketiga apa? Ujung-ujungnya tadi kau curi berapa? Jadi pandai-pandai bermain. Pandai-pandailah bermain. Saya kembalikan Pak. Ini saya punya badan hukum, kok saya harus mencuri? Saya stop. Kembali ke Dishub. Silakan saja kamu ke sana. Maksud saya Pak, begini. Upayakan itu diperdakan, tapi bukan diperbubkan Pak. Untunglah Pak Bupatinya masih Anwar Sadat. Kalau sempat lain jadi hilanglah perbuk tuh. Maksud saya perdakan. Ketentuan hukum jelas bahwa 60-40. 60 pemerintah atau 60 yang pengelola. 40 pemerintah. Ya kan? Itu teknis di Perbuk Pak. Di Perda lah Pak kalau menguatkan. Kalau Perbuk Pak Bupatinya bukan dia lagi, macam mana Pak? Tetap berlaku sebelum dicabut. Nah, nggak bisa Pak. Itu kan tidak harus sepanjangan 5 tahun cuman. Nah, kita mau Perbukan. Perbukan nanti kan diperdakan 6 tahun sekali kan. Baru bisa revisi kalau memang ada kesalahan di dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi
itu bisa menunjang PAD. Jadi Pak, bukan apa, sewaktu ada penekanan baik orang yang lain datang, penekanan dengan tukang parkir, ini perdanya ada, ya kan? Nah itu Pak, ibaratnya kita ini jangan, makanya kami mempunyai koperasi itu, kami sekarang sementara memang kami stop Pak, ya kan? Jadi isu-isu yang beredar bahwa saya mempunyai koperasi, bahwa kami mendapatkan dana hibah, kami tolonglah juga, saya bilang. Klarifikasi langsung ya. Ya, saya klarifikasi. Kalau memang itu ada temuan di situ tentang koperasi kami, saya minta tolong siapa yang merasa keberatan, tolong diaudit. Panggil tim audit, diaudit koperasi kami. Karena memang kami tidak menjalankan itu. Kenapa? Kami mempunyai koperasi itu tuh untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, tapi kami tidak mau juga berhadapan, mentang-mentang saya juga di Ormas, berhadapan tentang debat hukum. Saya salah kok, saya yang harus melawan. Saya tidak mau. Nah, itu saya luruskan Pak, karena bahasa itu kan sudah di pencerahan itu sudah makanya ke arah ini. Ya, karena apalagi kami mempunyai usaha juga di Provinsi Jambi. Saya terangkan nih, usaha kami di Provinsi Jambi itu yang ada itu kami membuka peluang pekerja untuk orang-orang itu dengan anggaran dana kami sendiri. Ya kan? Nah, itu anggaran kami sendiri, ya kan? Dengan uang kami jerih payah kami sendiri. Silakan sajalah kalau merasa itu memang kami ini merasa ada hibah dari pemerintah ataupun pemerintah pusat, kami minta koperasi kami itu diaudit. Tolonglah diaudit. Nah, karena kami di bidang jasa. Bidang jasa, kenapa kami tidak menjalankan itu? Karena kami minta juga kalau bisa Dewan itu pemerintah daerah juga itu sudah memperdakan. Perda baru kita bisa masuk, Pak. Kalau tidak diperdakan Pak, kami tidak bisa masuk. Kenapa Pak? Kami minta ada pembagian di dalam koperasi kami Pak. Kesejahteraan lah ya. Kesejahteraan untuk menghidupkan koperasi, untuk menghidupkan pengangguran. Nah itu tujuannya. Jadi itu untuk penambahan. Jadi kemungkinan Pak Eda, kalau yang kita sampaikan pada hari ini nih, bahwa ada pro kontra itu tuh Pak, biasa. Itu sudah biasa Pak. Sunatullah ya. Ya, yang penting diri kita merasa kita benar apabila ada laporan ataupun apa, ya kita tinggal tunggu. Kita klarifikasi. Cuman kita tidak juga istilahnya untuk debat di Facebook, kami tidak mau juga. Ya Pak ya. Jadi kalau memang ada kesalahan di dalam kinerja Ormas, kami juga sebagai ketua umum, kami juga minta maaf. Dan laporkan apabila ada anggota oknum yang menjual nama. Ya, kami juga apabila ada oknumnya, mintalah KTA-nya, lihat KTA-nya kan. Jadi kalau memang bisa, jangan laporkan ke saya, laporkan langsung ke penegak hukum masing-masing daerah yang mereka datangi. Silakan saja, saya akan bertanggung jawab kalau memang itu anggota saya sebagai ketua umum juga akan langsung nanti bertindak tentang itu. Nah, jadi kalau saya dari ketua itu yang sampai Bapak katakan, kenapa saya sehari ini saya buka semuanya, karena saya memang Pak izin nih Pak, bukan saya sombong Pak. Karena kami mempunyai kantor, setiap kami diundang, ya, saya sampai kementerian Pak diundang Pak, ya kan? Nah, karena saya jadi pembicara, kenapa saya sukses menjadi pembicara, ya Pak? Mohon maaf Pak, mereka mengundang kami, berarti kan mereka mempunyai anggaran. Berapa anggaran sesuai kami jalan. Tapi pada hari ini, kami sangat bangga nih Pak. Kami tidak berbicara tentang kami diundang ke sini, kami diberi apa, tidak. Tapi momen saya pada hari ini, inilah saya buka, karena ini memang tujuannya untuk Tanjung Jabung Barat, ya kan, keterbukaan saya dari awal saya sakit, bukan saya tidak mau berbuat, ya kan, karena saya memang harus disuruh untuk beristirahat, untuk berpikir Pak. Nah itu selama itu Pak, saya memang sakit itu selama 3 bulan lebih, ya kan, 3 bulan lebih, yang parahnya masuk bulan puasa sampai sekarang, 2 hari mau lebaran Pak baru saya sembuh. Makanya pada hari ini saya terima kasih banyak juga ini. Pada hari ini saya bisa meluapkan segala-segalanya, ya kan. Nah saya juga mengingat kepada pemerintah daerah, ya kan, Tanjak Barat ini Pak, kota bersama. DPR kita juga, ayo kita sama-sama untuk membangun. Kami mengkritik, bukan kami tadi iri atau dengki Bapak menjadi dewan, tidak. Karena di sini berkaitan dengan uang negara, berkaitan dengan uang masyarakat, makanya tugas Ormas itu mengkritik. Bapak punya aset mobil 10, kami tidak pernah sibuk. Bapak punya perusahaan sekian banyaknya, kami tidak sibuk. Cuman Pak ingat, dengan perjalanan dinas Bapak, itu Bapak menggunakan uang masyarakat. Ya kan? Kenapa? Masyarakat itu menginginkan apa sih yang harus Bapak sampaikan lagi kembali? Cara penyampaiannya bukan tertutup, tapi membuka peluang untuk kita diskusi, duduk sama-sama. Begitu juga bupatinya. Bupatinya juga
kita berharap Bupati Tanjung Jabung Barat, ayolah kita duduk sama-sama audiensi. Banyak yang harus kami sampaikan, Pak. Ormas banyak yang harus kita sampaikan ke Bapak untuk membangun Tanjung Jabung Barat. Kalau Bapak tidak mau ketemu dengan kami duduk sama-sama, kami tidak akan menyampaikan untuk penambahan bagaimana kemajuan Tanjung Jabung Barat. Itu yang saya sampaikan, Pak. Wah, luar biasa Om, yang panjang, mendalam, meluas. Iya, mendalam. Ya. Karena banyak. Waktu terbatas Om. Ya. Nanti mungkin di lain waktu kita sambung lagi. Dan ini dulu yang podcast ini kan sudah disampaikan luas lah. Ya. Mungkin kawan-kawan sudah dapat insight-nya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan. Wah, mendalam, meluas, dan ngeri-ngeri sedap. Tapi ini tujuannya untuk membangun. Ya. Dan apabila Om sampaikan tadi ada ormas yang menjual nama organisasi dan menjadi terkesan arogan dan tanda kutip ya dengan segala hormat dianggap premanisme, silahkan laporkan ke penegak hukum dan kepada organisasinya agar diklarifikasi langsung. Dan mungkin sampai di sini loh kawan-kawan ya. Soalnya ya sedikit Pak. Ya lanjut. Penambahan tadi tuh. Kami minta kenapa? Satu juga karena sampai sekarang tidak terrealisasi nih. Kami minta agar pengangguran ini bisa bekerja dengan normal. Tolong diperdakan tentang jaga parkir ini Pak. Iya. Nah, tolong itu. Tolong diperdakan. Iya. Jadi untuk kesian Pak. Kesian yang jaga parkir itu nanti ditanya orang apa nanti bisa menimbulkan keributan. Nah, itu kita tidak mau itu nah. Iya. Nah, tolong itu kita pikirkan sama-sama, kita duduk sama-sama. Kalau bisa itu tentang perda menentukan. Karena sudah sekarang ini kan tentang ribut tentang RT RW nih. Iya. Perda nih, malah ini ke peraturan daerah juga. Nah, ayo kita sama-sama nih, undang kami. Undang kami. Nah, itu yang kami sampaikan. Tolonglah Pak itu. Jadi tolong Pak sampaikan ke DPR-nya, sampaikan ke bupatinya, undang kita diskusi. Inilah saatnya keterlibatan semuanya elemen untuk menyampaikan agar Tanjung Jabung Barat ini berkah. Membangun bersama, ayo sama-sama. Tetapi kita mengkritik bukan berarti kita harus ada otot. Ayo kita bangun sama-sama Tanjung Jabung Barat karena Tanjung Jabung Barat sudah harum namanya di masyarakat luas itu. Terima kasih banyak ya kan. Ya, alhamdulillah kawan-kawan ya, tambahan lagi mungkin bisa disimak, mungkin bisa dianalisis tuh untuk anggota DPR dan orang OPD terkait lah apa yang disampaikan oleh Om Sudirman tadi. Di sini juga kami sebagai mewakili juga anggota kami, saya sebagai DPP, apa yang kami sampaikan tadi kemungkinan ada yang lebih, ada yang kurang, ataupun ada yang sedikit menyinggung perasaan. Kami minta maaf. Kami sebagai ketua DPP minta maaf. Kalau memang ada di situ di dalam penyampaian kami sedikit ada menyinggung perasaan, tapi itulah dari hati kami. Kami minta maaf nih, betul-betul minta maaf kalau memang ada yang sedikit ketersinggungan atau seperti apa. Tapi itu tuh niat kami, nawaitu kami itu hanya kritikan, penyampaian supaya kami tidak mau di dalam program pemerintah daerah, program kita di daerah Tanjung Jabung Barat ini ada yang tersandung hukum. Nah, itulah yang kami sampaikan. Jadi kita tolong ditertibkan kalau memang harus ditertibkan, tolong diperbaiki kalau memang ada yang salah, dan tolong diundang ormas-ormas, wartawan-wartawan yang ada, kita diskusi duduk sama-sama. Di sini tidak ada namanya kita harus tembang pilih siapapun dia. Cuman niat dari ormas, niat dari kawan-kawan wartawan bagaimana Tanjung Jabung Barat ini bisa berkah dan sukses terbangun, dan kita bisa pembangunan dana APBN pusat bisa berkucur tiap tahun di Tanjung Jabung Barat untuk pembangunan Tanjung Jabung Barat. Itu yang kami inginkan Pak. Terima kasih. Itu Pak. Ya, alhamdulillah tambahan lagi penutup daripada Om Sudirman tadi, tujuannya pertama membangun bersama kita memilih, bersama pula kita membangun. Ya. Oleh karena itu apabila podcast ini terjadi kesalahan atau kehilafan, ya kami saya pribadi podcast asik juga menerima saran dan masukan, begitu juga Om Sudirman. Dan sudah disampaikan panjang lebar terkait organisasi, terkait pengawasan bagaimana penelitian, bagaimana penerapan. Ya alhamdulillah kita mengerti lah terkait ormas Raja Sakti ini hadir di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Mungkin itu dulu kawan-kawan karena waktu sangat panjang dan ya luar biasa yang podcast satu ini yang sangat ngeri-ngeri sedap juga, tapi tujuannya kebaikan bersama. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.